Ya, oke, kembali lagi. Nah, sebelum Mr. Adi memulai pelajaran, Mr. Adi ingin mengajak anak-anak untuk tebak-tebakan dulu ya, karena ini berkaitan dengan materi kita, yaitu keragaman di Indonesia. Jadi Mr. Adi tebak-tebaknya mengenai hari keagamaan. Ya. Mister, kok nggak kelihatan? Nggak kelihatan. Ya udah kelihatan. Tuh, udah kelihatan. Udah kelihatan. Teman-teman yang lain udah kelihatan. Udah Ya. kelihatan. Mr. Adi ingin menyampaikan, anak-anak tolong ingat jawabannya di chat. Oke, jawabannya di chat kalau sudah tahu. Mr. Adi akan play. Jadi kalau anak-anak sudah tahu jawabannya, tolong chat ya, di chat. Kok nggak bisa gini? Oke. Kita akan mulai. Ingat, tulisannya di chat box ya. Waktunya berjalan 12, 11, 10, 9, 8. Oke. Ada yang tahu jawabannya? Itu perayaan kemenangan Dharma melawan Adharma, umat di Pura, Hindu, Benjor, Barong, membuat Banten. Ayo, hari raya apakah itu? Ada yang tahu? Di on video lagi. Oke, baru ada satu yang chat ini, baru ada satu yang chat. Kok Hindu? Hari raya kok Hindu? Hari raya umat Hindu apa? Udah ada yang jawab? Ya, udah ada yang ya bisa dibilang benar. Ya, oke, lagi. Lagi. Ingat ya, ada barong, bukan ogoh-ogoh. Ada barong. Ya. Masa di hari itu ada ogoh-ogoh? Ya, pada saat orang-orang lagi gini, ada ogoh-ogoh. Dan kuningan. Itu nanti. Oke, waktu sudah berakhir, jadi lagi stop. Kalian tidak bisa chat lagi, jadi kita akan buka apa jawabannya. Siapa yang benar? Ya, Hari Raya Galungan, anak-anak. Galungan ya, bukan nyepi. Masa Hari Raya Galungan ada ogoh-ogoh? Oke, Mr. Adi ingin melihat dulu siapa yang benar karena akan ada hadiah. Ya, mana chatnya ini? Siapa yang benar? Kuningan. Oke, besi, Galungan dan Kuningan, Galungan nyepi, Galungan nyepi. Nyepi ya. Galungan nyepi. Ya. Kita lihat apa hadiahnya ya. Kita akan lihat apa hadiahnya. Baca hadiahnya nak di bawah. Selamat ya. Bagi pemenang. Hanya 5 orang ini, hanya 5 orang. Ke toilet. Dapat kupon gratis ke toilet hari ini. Ayo, siapa yang mau ke toilet dapat kupon gratis ya. Oke, 5 yang tidak benar berarti tidak boleh ke toilet. Ya. Oke, segitu saja. Nah, ingat ya, materi kita hari ini itu adalah keragaman di Indonesia. Salah satunya adalah yang tadi, yaitu mengenai hari keagamaan. Nah, hari keagamaan yang tadi itu merupakan hari keagamaan umat Hindu. Jadi anak-anak harus tahu. Nah, kita akan lanjut, tapi bukan ice breaking lagi ya. Oke. Kita ke peta konsep. Jadi kita akan belajar mengenai keragaman di Indonesia. Mr. Adi akan buka yang peta pikiran lengkap ya. Nah, yang ini. Jadi kita akan belajar yang di bawah, peta pikiran yang di bawah, yang ini ya anak-anak. Nah, keragaman di Indonesia itu Mr. Adi bagi menjadi 2. Yang pertama akar yang di atas, keragaman suku, bahasa, dan makanan. Ya, makanan khas. Kemudian yang kedua itu yang di bawah, keragaman agama dan tempat ibadah. Oke. Yang pertama dulu yang di atas, keragaman suku, bahasa, dan makanan khas. Mr. Adi di sini mencontohkan ada 3 ya, mencontohkan ada 3 suku, yaitu ada suku Gayo, suku Betawi, dan suku Minang. Anak-anak bisa lihat di sana? Ya, anak-anak bisa lihat di
di gininya, di peta pikiran lengkapnya, suku Gayo itu memiliki bahasa Gayo dengan makanan khasnya adalah mie Aceh ya. Makanan khasnya adalah mie. Nah, ini pakaiannya. Kemudian yang kedua, suku Betawi memiliki bahasa Betawi ya, dengan makanan khas itu adalah soto Betawi. Ya, anak-anak bisa lihat di sana ada ondel-ondel. Kalau suku Betawi itu identik dengan ondel-ondel ya, Jakarta, Abang None. Kemudian yang ketiga, suku Minang itu memiliki bahasa Minangkabau ya. Makanan khasnya itu adalah rendang, baik dari rendang sapi maupun ayam ya, tapi di sana rendang sapi anak-anak. Nah, apa manfaatnya kalau kita sudah mengetahui keragaman suku, bahasa, dan agam makanan khas yang ada di Indonesia? Manfaatnya adalah yang di sebelah kanan. Ya, manfaat mengenal bahasa dan makanan khas. Yang pertama, apa, Devia? Bisa dibaca? Di-unmute dulu, Nak. Oke. Yang pertama, apa manfaat mengenal bahasa dan makanan khas? Dapat berkomunikasi dengan keluarga besar menggunakan bahasa daerah. Oke, bagus sekali. Nomor 2, Akanayaka. Apa manfaatnya kalau kita mengenal bahasa dan makanan khas? Di-unmute dulu, Nak. Dapat menikmati makanan-makanan lezat asli Indonesia. Iya, dapat menikmati makanan-makanan lezat di Indonesia ya. Yang suka nge-vlog ini bisa buat vlog tentang makanan nanti ya. Yang ketiga, Ayu Paramita. Coba baca apa manfaatnya? Dapat membantu melestarikan bahasa dan makanan khas yang ada di Indonesia. Iya. Oke, bagus sekali. Yang nomor 4, Rafa. Dibaca, Nak. Berapa? Nomor 4. 4. Lebih menghargai keragaman di sekitar sebagai karunia yang patut disyukuri. Ya, disyukuri ya. Apapun karunianya kita patut mensyukurinya ya. Jadi itulah tentang keragaman suku, bahasa, dan makanan khas yang ada di Indonesia dan beserta manfaatnya anak-anak. Tapi Mr. Adi akan menjelaskan satu suku yang ada di Indonesia yang sudah anak-anak tadi baca ya manfaatnya. Yang Mr. Adi akan bahas itu adalah suku Gayo. Nah, ini adalah peta negara kita, yaitu peta Indonesia. Siapa yang tahu yang mana letak dari Pulau Sumatera? Yang mana Pulau Sumatera? Ada yang tahu? Ada Mister. Aurel, ya. Yang mana Aurel? Yang mana? Yang mana Di Sumatera? Di sebelah? Di sebelah Sumatera Utara tuh. Oke, yang ada bacaan Sumatera Utara ya. Seharusnya Mr. Adi pilih yang nggak ada bacaan ya. Ini adalah Pulau Sumatera ya. Dari Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Riau. Ini merupakan Pulau Sumatera ya. Kemudian pertanyaannya, di manakah letak suku Gayo? Ada yang tahu? Aurel, terima kasih. Ada yang tahu di mana letak suku Gayo? Suku Gayo itu ada di Sumatera, tapi di sebelah mana? Ada yang tahu? Tidak ada. Suku Gayo Mister, itu... Aurel Mister. Siapa? Aurel Mister. Aurel lagi? Oke, boleh. Di mana Aurel? Boleh sebutin warnanya Mister? Boleh, boleh. Tapi yang di warnanya ungu Mister. Warnanya ungu, ya bagus sekali. Suku Gayo ada di sini anak-anak. Suku Gayo ada di Provinsi Aceh ya, ada di Provinsi Aceh. Ini adalah suku Gayo. Ini pakaian khasnya yang sekarang ya, yang sudah berwarna-warni dan kainnya itu sudah bagus. Sedangkan dulu ini anak-anak. Ini adalah penampilan suku Gayo zaman dulu ya. Ini penampilannya jadi pada abad ke-20, di awal abad ke-20 yaitu pada tahun 1900-an. Jadi potretnya itu seperti ini anak-anak, hitam putih dan pakaiannya seperti ini. Kenapa Nathan?
Mister, Ya. Bali paling kecil ya, Mister, di Indonesia. Bukan, ada lagi. Ada lagi. Kecil. Ya, tapi di sini kan kecil memang. Ya, tapi ada pulau-pulau yang kecil lagi selain Bali. Anak-anak bisa lihat kan di peta itu ada bintik-bintik kecil, itu adalah bagian dari pulau-pulau juga ya. Nah, tapi yang kita ketahui memang Bali merupakan pulau yang kecil di Indonesia ya. Sedangkan pulau-pulau besarnya itu adalah Kalimantan, Sumatera, Papua, ya, dan termasuk Jawa. Oke, ini tentang suku Gayo. Kemudian di suku Gayo itu mereka mempunyai tarian khas yang namanya guel ya, tari guel Gayo ya. Tarian ini berkaitan dengan cerita rakyat Gayo mengenai hubungan antara kerajaan Lingo dengan kerajaan Aceh Darussalam yang begitu dekat dan bersahaja anak-anak. Jadi ini tariannya dan juga pakaiannya ya, seperti ini. Kemudian yang mereka duduk ini adalah rumah adatnya mereka ya. Di bawahnya itu bisa ada halaman yang sangat luas yang di sebelah kanan anak-anak bisa lihat. Ini adalah rumah adat Gayo Pituruang namanya. Di bawah ini orang-orang dapat melakukan banyak aktivitas ya. Kalau orang Bali mungkin di sini bisa ngebat. Oke. Kemudian suku Gayo mempunyai makanan khas berupa gutel ya. Gutel yaitu terbuat dari tepung beras, kelapa parut dan garam. Seperti ini anak-anak ya. Kemudian yang kedua makanan khasnya itu adalah lepat ya, lepat. Lepat itu makanan yang disajikan pada saat bulan Ramadan oleh agama Islam ya. Terbuat dari tepung ketan, gula aren, kelapa parut dan dibungkus biasanya menggunakan daun pisang ya. Kalau di Bali mungkin timus namanya ya, timus singkong itu ada yang tahu? Kemudian Saya tahu, Mister. ya, tuh ada yang tahu timus ya. Oke. Nah, sekarang Mr. Adi akan membacakan yang kedua, keragaman agama dan tempat ibadah ya. Anak-anak tahu ada 6 agama resmi di Indonesia yaitu Kristen, Katolik, Hindu, Islam, Buddha, dan Konghucu. Agama-agama tersebut mempunyai tempat ibadahnya masing-masing ya. Kristen gereja Kristen, Katolik gereja Katolik, agama Hindu pura, agama Islam masjid, agama Buddha wihara, dan agama Konghucu itu kelenteng ya. Setiap agama juga memiliki hari keagamaan, hari besar keagamaan yang dapat anak-anak lihat di bawah. Ya, ini adalah hari besar keagamaannya. Kalau umat Kristen dan Katolik itu merayakan hari Natal. Hari Natal itu adalah hari kelahiran Yesus dan Paskah yang merupakan hari kebangkitan Yesus. Jadi umat Kristen dan Katolik pasti akan merayakan Natal ya, Merry Christmas. Oke. Kedua, umat Hindu. Ya, umat Hindu itu mempunyai hari raya yang sangat terkenal dan dinanti oleh turis ya, yaitu Hari Raya Nyepi. Pada perayaan Hari Raya Nyepi bagi umat Hindu itu adalah hari raya Tahun Baru Saka ya, pergantian tahun. Kemudian ada Galungan, kemenangan Dharma melawan Adharma. Umat Islam itu hari rayanya ada Idul Fitri dan Idul Adha. Umat Buddha, Hari Raya Waisak yang merupakan hari mengenang kelahiran, kesempurnaan, dan kematian Sang Buddha. Kemudian yang kelima itu adalah umat Konghucu. Mereka merayakan Hari Imlek yang merupakan hari perayaan Tahun Baru dan Cap Gomeh yang merupakan hari perayaan di akhir Hari Raya Imlek ya. Yaitu bertepatan pada hari ke-15 setelah hari Imlek. Mereka akan merayakan Cap Gomeh ya. Nah, kemudian apa perilaku yang dapat kita lakukan supaya persatuan dan kesatuan antar umat beragama tetap terjaga? Itu yang pertama adalah menghormati dan menghargai orang yang sedang beribadah. Yang kedua adalah bermain tanpa melihat perbedaan agama. Yang ketiga adalah tidak memaksa agama kepada orang lain. Itu kita tidak boleh anak-anak. Ya. Nah, Mr. Adi akan bahas satu agama saja, ya, yaitu agama Hindu. Nah, perayaan Hari Raya Hindu yang paling banyak dinanti itu adalah Hari Raya Nyepi. Bagi umat Hindu, Hari Raya Nyepi itu adalah perayaan Tahun Baru Saka, yang mana pada saat itu umat Hindu akan memohon kepada Tuhan, ya, akan memohon kepada Tuhan
untuk menyucikan yang namanya Buana Alit dan Buana Agung. Anak-anak pasti sudah belajar itu ya. Perayaan menyucikan Buana Alit dan Buana Agung itu terjadi pada saat Hari Raya Nyepi. Ya. Nah, sebelum Hari Raya Nyepi ini pasti sebelumnya, 3 hari sebelumnya pasti akan dilakukan yang namanya melasti atau melis atau juga mekies ya. Anak-anak yang pernah melakukan ini pasti senang sekali. Mr. Adi sangat senang mengikuti upacara melasti ya, karena di sana ada Ratu Gede atau Barong yang terkenal dengan sebutan Barong, tapi kalau umat Hindu menyebutnya dengan Ratu Gede ya. Ada gamelan, jadi kita bisa belajar juga di sana. Kemudian setelah melasti biasanya dilakukan mencaru di desa ya, baru akan ada perayaan ngarak ogoh-ogoh. Bagi yang putra-putra ini pasti sangat senang ya, ini terjadi pada saat pengerupukan. Nah, kalau sudah terjadi upacara melasti, macaru dan juga ngarak ogoh-ogoh di desa, maka besoknya hari puncaknya akan dilaksanakan yang namanya perayaan Nyepi. Nah, anak-anak bisa lihat ini adalah perayaan Nyepi yang dilakukan di suatu desa di Bali. Warga desa adat Sepatu di Tegalalan Gianyar menjalankan tradisi Nyepi Desa. Warga luar wilayah dilarang memasuki wilayah desa adat Sepatu dengan menggunakan kendaraan serta tidak diperkenankan membawa barang-barang apapun. Tradisi ini sudah berjalan turun-temurun dan hingga saat ini masih dilakukan warga sebagai bentuk yoga atau perkenangan untuk sehari. Tradisi Nyepi Desa ini adalah puncak rangkaian upacara yang sebelumnya juga dilakukan upacara Nyacen, di mana hal tersebut sebagai bentuk upacara persembahan dan bentuk syukur terhadap hasil-hasil pertanian. Saat tradisi Nyepi Desa, pecalang atau keamanan wilayah disiagakan pada setiap pintu masuk menuju desa adat setempat. Pengamanannya ditempatkan di 2 lokasi. Oke, segitu aja anak-anak. Nah, ini adalah salah satu contoh perayaan agama Hindu, perayaan Hari Nyepi ya, di suatu desa yang ada di Bali, yaitu di Gianyar ya, Sebatu. Mereka akan menutup perbatasan antara desa mereka dengan desa yang lain, itu oleh pecalang ya. Jadi tidak akan boleh ada yang masuk maupun keluar pada saat itu, cuma 1 hari. Dan agama Hindu juga melaksanakan yang namanya Catur Brata Penyepian ya. Anak-anak pasti sudah tahu itu Catur Brata Penyepian. Nah, jadi perayaan Hari Raya umat Hindu bagi umat Hindu itu adalah hari pergantian tahun baru Saka ya. Kenapa Devia? Untuk nyepinya nggak boleh keluar. Iya, tidak boleh. Untuk umat Hindu itu tidak keluar. Tapi, Apalagi keluar kakek desa saya itu tidak boleh. Kakek saya di rumah sakit juga, ayahnya harus datang setiap hari untuk mandi. Ya, kalau itu boleh nak. Ya, kalau itu pengecualian namanya. Kalau itu kan berkaitan dengan kesehatan. Jadi kalau udah tentang kesehatan pasti diperbolehkan untuk keluar desa, apalagi ke rumah sakit ya. Itu sangat diperbolehkan. Tapi kalau keluar desanya itu cuma untuk bersenang-senang ya, melali gitu istilahnya, itu tidak boleh. Nah, itu tidak boleh karena setiap desa yang ada di Bali itu merayakan Nyepi. Jadi semua desa akan ditutup perbatasannya, pasti akan dijaga oleh pecalang. Bagi orang-orang yang ditemukan pada saat itu keluar, ya maka akan diambil, ya, maka akan ditindaklanjuti. Itu tidak boleh. Oke. Nah, jadi itu pada saat Hari Raya Nyepi pasti dilaksanakan yang namanya melasti, mecaru, ngarak ogoh-ogoh ya. Itu tradisi mereka, inilah yang akan dilakukan sebelum Hari Raya Nyepi. Dan ingat anak-anak, Hari Raya Nyepi adalah hari perayaan Tahun Baru Saka bagi umat Hindu ya. Oke, segitu materi kita hari ini anak-anak mengenai keragaman di Indonesia ya, mengenai keragaman di Indonesia. Jadi Mr. Adi sudah jelaskan satu suku, manfaatnya, agama juga satu agama Mr. Adi sudah jelaskan beserta hari besar keagamaan mereka ya. Jadi tolong dibaca-baca lagi peta pikiran yang sudah Mr. Adi buat supaya tidak kado Mr. Adi buat ya. Putri Megani, kenapa nak? Mister, latihan soal sama tugas praktiknya itu apa ya? Nah, itulah yang akan Mr. Adi jelaskan anak-anak. Nah, kalau anak-anak sudah melihat di peta konsep, Mr. Adi sudah upgrade ini ya. Ada soal latihan di pertemuan 2, tolong dibuka, tolong dijawab nanti.
Kemudian tolong kerjakan tugas praktik ya. Tugas praktik pertemuan kedua Senin 18 Januari yaitu sekarang ya. Apa tugas praktiknya? Bagus sekali Putri sudah bertanya. Nah, entar dulu. Yang soal latihan dulu. Soal latihan tolong diklik yang ini ya, Nak. Yang kedua, soal latihan 2. Tolong dijawab semua 5 soal, itu gampang sekali. Jadi nanti setelah kita selesai belajar, tolong anak-anak kerjakan soal latihan dulu. Ya. Kemudian kerja, ya. Kenapa, Nak? Bawah? Kenapa? Nanti tugas praktik sama latihan soalnya boleh dikerjakan sorenya. Boleh, ya. Tapi kalau soal latihan cuma 5 soal, Nak, boleh langsung dikerjakan, boleh nanti sore juga berbarengan dengan tugas praktik, ya. Tugas praktiknya apa? Bagus sekali, Putri sudah bertanya. Jadi misalnya dia akan jelaskan. Tugas praktik anak-anak bisa dibuka nanti ya, dibuka. Anak-anak klik yang ini, tugas praktik, untuk melihat apa tugasnya. Nah, tugas anak-anak adalah ini. Keterampilan kinerja praktik mengelompokkan hari besar keagamaan di Indonesia. Seperti yang Mr. Adi sudah jelaskan tadi, yang pertama, buatlah tabel pengelompokan hari besar keagamaan seperti di bawah ini. Jadi anak-anak buatlah seperti ini, ada nama, kelas, nomor, absen. Kemudian buatlah tabel seperti ini ya. Ada nama agama, hari besar keagamaan, makna hari besarnya, dan kegiatan hari besar tersebut apa saja. Seperti yang sudah Mr. Adi bahas tadi yang ada di agama Hindu. Ya. Nomor 3, pilihlah beberapa agama yang akan dimasukkan ke dalam tabel pengelompokan. Jadi anak-anak bisa memilih agama apa yang mau anak-anak ambil. Ya. Tidak harus semua agama. Nah, nomor 2 belum Mr. dibaca ya. Tugas ini dapat dibuat pada kertas, HPS, double folio, atau buku catatan. Jadi bebas mau dibuat di mana saja. Nomor 4, carilah informasi mengenai hari-hari besar keagamaan sesuai pilihanmu. Cari informasinya. Ya. Nomor 5, informasi dapat Ini dicatat? Tidak, nanti dibuka saja. Kan Mr. Adi sudah kasih di sana tugas praktek. Oh, langsung diginiin, dijawab di dalam kertasnya? Kertas ini? Ini. Nggak bisa, ini kan tempatnya kecil anak-anak. Nanti kalau kegiatannya panjang, tulisannya gimana? Kan jelek jadinya. Iya. Jadi harus dibuat. Kan udah disuruh di sini. Buat tabel pengelompokan. Buatlah, berarti anak-anak buat sendiri. Ya. Nomor 5, informasi dapat dicari di internet atau dengan bertanya kepada orang tua. Nah, orang tua kalian pasti tahu tentang hari besar keagamaan di Indonesia. Ya. Nomor 6, tulislah dalam bentuk laporan seperti contoh berikut. Nah, tadi Mr. Adi masih ingat, anak-anak masih ingat Mr. Adi contohkan agama apa tadi? Hari besarnya agama Hindu. Ya kan? Hari besarnya yang Mr. Adi contohkan apa? Nyepi. Jadi tulis nyepi. Ini contoh ya, jadi anak-anak jangan tulis lagi yang sudah contoh. Anak-anak harus berbeda. Ya. Nyepi udah Mr. tadi yang mencontohkan. Makna hari besar Nyepi bagi umat Hindu apa? Tadi Mr. Adi sudah bilang, Nyepi itu bermakna adalah pergantian tahun baru Saka, yang mana umat Hindu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk menyucikan yang namanya Buana Alit dan Buana Agung. Ya. Kemudian kegiatan hari besarnya apa? Ada melasti, ada mecaru, ada ngarak ogoh-ogoh. Dan kemudian dilanjutkan dengan catur berata penyepian. Seperti itu menjelaskan. Oke? Sudah mengerti? Mister. Buatlah sekali. minimal 4 ya. Buatlah minimal 4 hari besar keagamaan. Jadi ada 4 di sini, misalnya Galungan, Kuningan, Pagaresi gitu misalnya, atau Idul Adha, apalagi Waisak, Imlek, Cap Gome, gitu. Pokoknya ada 4 ya. Kenapa Putri? Apa yang ditanyakan? Latihan soal sama praktiknya itu kan ada kode soalnya tuh. Iya. Kodenya apa? Soal latihannya, kodenya seperti materi kita hari ini, yaitu keragaman. Ya, keragaman. Ya, jadi ingat tulisannya kecil ya, tulisannya huruf kecil, keragaman. Oke, Mr. Adi akan isi nanti. Oke, Mister. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan mengenai tugas? Atau materinya ada? Tidak ada. Dapat dimengerti ya? Dapat dimengerti. Nanti ingat dikirim pada apa namanya? Ini, kirim tugas praktik. Anak-anak kirimlah di sini, kirim tugas praktik. Oke? Yang pertemuan 2 Senin 18 tuh ya? Ya.
Ini pertemuan 2, tugasnya yang ini dibuka dulu, baru kan anak kirim tugasnya. Seperti itu, oke? Kalau nggak dibuka dulu tugasnya, bagaimana caranya tahu apa tugasnya? Kalau udah tahu, udah mengerjakan, baru dikirim, oke? Oke, Mister. Ya, kalau soal latihan di sini ya, kalau soal latihan di sini, ingat dibuka, klik di sini, kemudian dijawab cuma 5 soal. Dengan kode itu adalah keragaman. Ya. Kodenya keragaman sesuai dengan apa yang kita pelajari sekarang, keragaman. Nanti Mr. Radi akan isi ya. Tapi sebelum Mr. Radi akhiri karena tidak ada pertanyaan ya. Tidak ada pertanyaan kan? Tidak ada. Sebelum Mr. Radi akhiri, Mr. Radi lagi untuk ice breaking ya. Anak-anak ice breaking yang kedua tentang tradisi dan budaya ya. Karena tadi kita sudah belajar tentang guessing game. Ya. Remember the Ya. coupon for the toilet. Jadi kalau anak-anak masih ingat, pasti anak-anak akan mampu menjawabnya ya. Kita mulai. Ingat waktu berjalan, nak, ini tradisi di Hindu. Biasanya melambangkan sesuatu yang Curang. hal-hal yang bersifat negatif. Bersifat negatif. Ada obor dan ada gamelan. Dilaksanakan pada saat pengerupukan. Ayo, tradisi apakah itu? Di chat. Ayo, tradisi apakah itu? Clue-nya itu umat Hindu biasanya melambangkan sesuatu yang seram, yang besar ya, yang besar, mengusir hal-hal yang bersifat negatif biasanya. Yo, tradisi apa? Bukan hari rayanya, nak. Bukan hari rayanya. Kalau Nyepi kan hari raya namanya. Tradisi. Ya, apa yang dilakukan itu tradisi. Ayo. Oke, sudah ada yang benar. Ini Aurel, berarti Aurel tadi mendengarkan dengan baik ya apa yang Mr. Radi apa yang Mr. Radi jelaskan. Oke, Arjun benar. Adiaksa benar. Devia, oke, Putri Megani juga, oke, Lydia, Keandra, Tanaka. Oke, jadi sudah selesai. Dan bagi anak-anak yang bisa menjawab, inilah jawabannya ya. Ngara ogoh-ogoh ya. Ini dilakukan pada saat hari pengerupukan sebelum Nyepi ya. Ini ngara ogoh-ogoh. Ini pasti anak-anak ada yang tahu ini ogoh-ogoh apa dan Hanya 5 orang pertama yang benar. coba sekarang dibaca gininya hadiahnya dibaca. Dapat senyuman gratis artis terkenal. Anak-anak akan mendapatkan senyuman gratis artis terkenal ya. Mau tahu siapa itu? Mau tahu siapa? Siapa? Ayo. Kita hitung 3. Kita hitung mundur ya. 3. Tapi semua harus senyum dulu. Tapi semua harus senyum ya. Kalau tidak senyum, Mr. Adi tidak akan perlihatkan. 3, 2, 1. Ya, inilah ya. Bersaudara ya. Ini adalah artis terkenal J Bersaudara. Ada Joni, John, dan Jono ya. Selamat anak-anak. Jonas, okay, but the rest. The Jonas Brothers. Jonas Brothers. Ya, oke. The Jonas Brothers. John the monkey and Ya. Jonas the Oke, itu saja The anak-anak Jonas untuk hari ini. Brothers. Ya. Itu saja untuk hari ini. Ingat materi kita tentang Ya. keragaman di Indonesia, baik itu suku, makanan khas, dan juga bahasa yang lain adalah keragaman agama, ya, dan tradisi adatnya. Jadi kalau anak-anak lupa bagaimana cara membuat tugas praktiknya, nanti anak-anak buka di video recordnya lagi ya untuk melihat bagaimana cara membuat tugas praktiknya. Oke, segitu aja anak-anak. Terakhiri ya pertemuan hari ini. Oke, tidak ada pertanyaan? Tidak ada. Diakhiri dengan namaskar. Namaskar. Ingat senyum ya. Ingat senyum. Keep smile. Jangan kalah sama J Bersaudara ya. Ingat di luar tugasnya. Soal latihan juga. Pertemuan pertama ada yang tidak buat tugas soal latihan. Siapa itu?
Bye Ingat dibuat ya. bye. Bye-bye. Bye. Bye-bye, J bersaudara. Bye. And the Bye-bye, J Ya bersaudara. bersaudara. Ya, bagi yang tadi ya, 5 orang Bye. pemenangnya itu ya. Bye-bye, J bersaudara. Mister, Dadah. bye bye. apa kode soal yang kedua, Mister? Keragaman.